Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang cinta. Cinta ini banyak disampaikan ceramah ketika acara pernikahan. Tapi sesungguhnya cinta ini adalah bagian yang sangat-sangat penting sekali. Tidak penting sekali, tapi penting berkali-kali. Ibadah itu kalau nggak ada cinta, hampa rasanya. Ketaatan tanpa cinta melahirkan kemalasan dan keterpaksaan dan penderitaan bagi pelakunya. Kalau orang sudah cinta, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang sempit jadi longgar dan lapang. Cinta kepada Allah, cinta kepada baginda, jauhnya perjalanan Makkah, Madinah, dekat. Gak ada cinta, sini ke kamar mandi ambilkan aja males. Tapi kalau ada cinta sama istrimu orang Banyuwangi, orang Kalimantan, cinta naik pesawat. Gak cinta naik ojek aja males. Paham tak kira? Jadi cinta itu ruhnya agama. Saking pentingnya cinta sampai gimana coba? Iman itu tolak ukurnya sempurna dengan cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman tanpa sampai dia itu mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Cinta itu penting. Dan kalau orang itu nggak cinta kepada Allah, Rasulnya, dia berdosa. Baru dengar kan? Kenapa kok berdosa? Karena setiap perintah kok ada ancaman, itu artinya wajib. Perintah nggak ada ancaman, sunnah. Dalam surat At-Taubah ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum akhiri ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau kamu lebih cinta bapakmu, anakmu, keluargamu, istrimu, hartamu, daganganmu daripada kepada Allah dan Rasulnya dan jihad, maka tunggulah Allah akan memberikan peringatan dan azabnya kepadamu. Begitu. Jadi yang membuat kita itu menderita karena nggak ada cinta, atau cinta kita kepada Allah rendah. Ada orang ketika miskin imannya, maka miskin cintanya. Tanpa ada cinta dalam hatinya, orang itu terasa berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu adalah cinta. Sudahkah ada cinta di hatimu kepada Allah dan kepada Rasulullah? Banyak orang ke Los Angeles, ke Amerika liburan ya, tapi ke Mekah malas. Saya pernah ada itu. Ada orang itu kemana-mana oke, tapi ke Mekah malas. Karena gak ada cinta di situ. Cintanya dunia. Ada orang untuk beli burung loh, Rek. 1,5 M. Cendet itu kemarin di TikTok. Laku 1,5 M, burung, Rek, kecil. Umurnya nggak panjang, paling 10 tahun maksimal sudah sepuh itu. Paham? Bisa kena rayap, bisa dimakan kucing, tikus, tinggal lehernya tok itu sering. Burung murai bisa sampai 300 juta karena seneng cinta. Sedekah 10.000, aduh berat. Sedekah 1 juta, kok banyak sekali. Kan nggak ada cinta sama Allah. Nggak cinta kepada Allah, begitulah. Sedekah 1 juta berat. Burung 5 juta, kok murah sekali, murah 5 juta. Begitu ya. Tahu tak kira? Pernah ada kejadian itu. Ibunya aja nggak pernah dijenguk. Atau mungkin jarang dikasih uang. Kalau dikasih sedikit itu beli anjing 40 juta itu, waduh merasa hatinya seakan-akan pecah gitu. Masa untuk beli anjing puluhan juta untuk saya ibunya jarang dikasih uang jutaan, bayangkan. Maka kalau suami cinta istri, apapun dikasih. Ya apa enggak, Rek? Minta apa? Dituruti. Karena cinta. Kalau nggak cinta, nggak dikasih itu. Laki-lakinya siang kerja, malam pulang, dapat uang dikasihkan istrinya. Sampai rumah masih dimarahi lagi, diam saja. Itu karena cinta. Nggak ada cinta, sudah. Ngapain ngasih uang? Kalau saya kira. Maka kalau orang itu nggak punya cinta, hidupnya itu hampa. Dan dia tidak berarti apa-apa kalau tidak benar yang dicintainya. Bang, burung mahal karena ada seneng. Ya, yang menghargai burung siapa? Apa burung punya tarif? Beli saya sekian, kan enggak, Rek? Yang harganya burung kan tergantung yang mencintainya.
Maka kalau kamu sudah punya cinta kepada Allah, kamu sudah min auliyaillah. Ciri-ciri wali itu ada cinta kepada Allah. Jadi kalau kamu mau jadi wali nggak cinta sama Allah, mustahil. Yes, itu sekarang ke teorinya sekarang ya. Jadi cinta ini menentukan keadaan kita. Cinta sama guru juga sama. Cinta sama guru naam-naam tak nggak bisa. Ya. Sama orang tua juga demikian. Cinta orang tua tapi nggak pernah bakti, nggak mungkin. Sudah, sekarang kita kepada begini. Sekarang yang paling penting, bagaimana caranya supaya kita punya cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah itu nggak langsung instan dapat sendiri. Aku mau cinta sama Allah ya, nggak tahu kenapa ini, nggak bisa begitu. Harus diperjuangkan, harus ada ilmunya, ada caranya, dan ada ritualnya. Apa ritualnya? Ini. Biar dulu sholat sunnah itu agak malas. Qobliyah ba'diyah itu malas dulu itu. Karena fadilahnya nggak jelas. Bukan nggak jelas pahalanya, jelas pahalanya, cuma kan akhirat kan gitu, nggak ada yang fulus apa gitu. Atau jadi pahalanya kan dapat surga gitu kan. Dulu nggak minat, sekarang beda, kebalik ya. Minta surga pasti dapat, yang mau biar ingat. Minta surga pasti dapat. Minta dunia pasti dapat sesuai kebutuhannya aja. Ya itu bedanya. Kalau minta, maka perbanyaklah minta akhirat. Ya Allah, saya minta engkau lapangkan hati saya, lapang. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka, jauh. Kalau minta akhirat pasti terjadi itu. Pasti ngomong biar ingat. Maka yakinlah, terus meneruslah untuk minta Allah kepada akhirat itu. Sudah, kita lanjut lagi. Apa caranya supaya kita cinta sama Allah? Supaya kita cinta sama Allah, ya. Artinya kita sampai dicintai sama Allah, itu caranya harus tidak bisa tidak. Ini harus, nggak bisa tawar-menawar. Harus rutin, terus-menerus, tanpa putus melakukan amaliyah sunnah. Dalam bahasa hadisnya itu bin nawafil, yaitu dengan sholat sunnah. Nawafil itu tambahan, tapi konotasinya biasanya sholat sunnah. Meskipun dia bisa diartikan sebagai sesuatu yang kesunahan. Saya baca hadis terkenal sekali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Hambaku itu kalau mendekat kepadaku, yang paling aku senang itu hal yang wajib daripada yang lainnya. Jadi jangan sampai ya tahajud jam 100 rakaat, subuhnya jam 9 siang terus menerus. Wah, itu enggak boleh. Salah. Ya enggak boleh itu. Selanjutnya, apa kata hadis qudsi ini kan? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu terus menerus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku pasti akan mencintainya. Yazalu 'abdi, yazal itu terus menerus sampai aku cinta kepadanya. Oh gitu. Sampai aku cinta kepadanya. Jadi untuk bisa mendapatkan cinta Allah itu harus terus menerus amalan sunnah. Nanti otomatis ada cinta di hati kepada Allah. Jangan sampai kamu nggak punya wirid yang istiqomah atau sholat sunnah yang istiqomah, nggak mungkin jadi wali. Logikanya begitu. Cek mana ada wali nggak ngamal sunnah istiqomah, nggak ada. Cek, sebutkan namanya. Nggak ada. Yang ada semuanya istiqomah. Istiqomah apa saja? Ya, malah justru kalau wali itu menurut beliau itu sudah dicek itu semuanya dilakukan. Hampir semuanya dilakoni ya. Sudah, kita lanjut lagi. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau saya sudah cinta kepadanya, ini perhatikan. Kalau saya sudah cinta kepadanya, jadi gara-gara kamu sunnah, Allah cinta, apa yang terjadi kalau Allah cinta kepadamu? Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta kepadanya, apa? Ini menarik sekali. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarannya, bayangkan. Aku akan menjadi pendengarannya. Itu tafsirnya banyak dalam kitab Fathul Bari. Dia sudah cek, itu sudah baca. Artinya apa? Dia itu akan selalu mendengar yang diridhai sama Allah. Kalau nggak Allah ridho, Allah akan palingkan telinganya dari hal yang Allah benci. Ada lagi yang menafsirkan, dia itu mendengar dengan pendengarannya Allah. Artinya apa? Setiap dia mendengar, itu ada pendengarannya Allah. Bisa juga dia mendengar hal yang gaib. Hal-hal yang bersifat tidak terdengar oleh telinga, tapi masuk dalam hati dan jiwa. Kan sering ilham, inspirasi kan begitu, tiba-tiba ada ide, itu kan termasuk mendengar hal yang tidak terdengar oleh telinga.
Jadi aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Jadi dia itu pendengarannya sudah tak terbatas lagi dia itu. Wah, begitu. Atau dia sama Allah dijaga dari mendengar hal yang tidak Allah ridhoi. Ini yang paling penting. Jadi kamu sama sudah diproteksi pendengaran, bayangkan coba. Wa basarahu alladzi yabsiru bihi, dan aku akan menjadi pandangannya ketika dia melihat. Jadi kamu melihat Allah, akan dia melihat Allah. Seakan-akan Allah yang melihat. Jadi artinya apa? Pandangannya selalu diarahkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Atau bisa juga diartikan pandangannya seperti pandangannya Allah. Gimana? Langsung delok kasyaf. Nah, ini. Jadi kalau kamu mau jadi orang kasyaf, salah satunya adalah sholat sunnah, amalan sunnah, wirid sunnah, istiqomah. Tapi jangan sampai kepingin kasaf, itu otomatis. Nggak usah diminta, ngapain diminta? Malah nanti nafsumu yang muncul, niatnya nggak karena Allah, malah bahaya. Bis. Makanya ulama kasyaf itu nggak bisa dipelajari, murah kasyaf mulai. Meskipun ada ilmu terawangan ya, tapi ada ilmu kasyaf yang nggak pakai belajar. Wa yadahu allati yabtashu biha, aku akan menjadi tangannya ketika dia memukul. Jadi memukul langsung mati, gitu, misalkan. Jadi kadang-kadang orang yang sudah dicintai sama Allah tuh ngomongnya itu kadang-kadang itu refleks tiba-tiba terjadi kan. Ngomong begini, kenapa begini? Ternyata betul ya omongan kan gitu. Karena dia sudah bicaranya itu sudah Allah yang menggerakkan. Pandangannya Allah yang menggerakkan. Jadi setiap dia memandang, orang seperti daya. Kan begitu. Kalau orang, perhatikan kamu ya, ingat-ingat. Kamu kalau melihat orang, doakan. Pegang omongan ibu ya. Siapapun dia. Terutama kalau dua orang, doakan. Meskipun temanmu. Sekarang posisi kita lagi rapat. Saya minta ya Allah, semoga temanku orangnya baik, semoga temanku hidupnya mulia, semoga temanku ini Allah mudahkan. Harus doakan orang. Setiap ketemu orang, jangan ketemu orang, setiap melihat orang doakan. Pegang. Sehingga hatimu itu nggak ada lagi rasa benci, yang ada rasa cinta. Kalau cintamu sudah menyatu dalam hatimu kepada semua makhluknya, itu tanda 100% Allah ridho dan cinta kepadamu. Ingat omongan ibu ya. Kalau kamu masih menyimpan benci, dendam, mangkel, iri, jengkel, ya, maka Allah belum sepenuhnya ridho dan cinta kepadamu. Lihat, tanda-tanda Allah mencintaimu, kamu mencintai Allah. Kalau kamu mencintai Allah, tanda Allah mencintaimu. Dan tanda hatimu sudah sepenuhnya cinta kepada Allah, hatimu dipenuhi dengan cinta kepada makhluknya, dan ciptaannya, dan takdirnya, dan perbuatannya, dan semua makhluk-makhluknya. Jangan rasa benci kepada siapapun, bahkan kepada hewan, jangan. Kalau kamu sudah begini, tanda kamu adalah min auliya'illahi ta'ala, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekasih melihat kekasihnya dengan pandangan cinta apapun model yang dicintainya. Karena cinta itu bukan mata ke hati, tapi hati ke mata dan pandangan. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang tidak akan pernah bisa mencintai Allah karena tidak melihat Allah secara langsung. Kalau cinta dari mata ke hati, orang tidak mungkin bisa cinta kepada Rasulullah karena Rasul tidak pernah dia lihat, karena dia tidak pernah hidup bersamanya. Kalau cinta itu dari mata ke hati, maka orang buta tidak akan pernah bisa mencintai pasangannya karena ia belum melihat wajah pasangannya. Tapi cinta itu dari hati ke mata. Karena kalau hati sudah mencintai, seburuk apapun yang dicintainya, dia itu akan indah di hatinya. Seburuk apapun yang dicintainya di matanya, akan terasa indah di hatinya. Jadi cinta itu dari hati ke mata, bukan mata ke hati. Maka jangan heran kakek nenek sudah keriput, giginya habis, rabut, masih cinta karena cinta itu di hati. Maka jangan heran artis ganteng, cantik, cerai, berantem, karena cinta itu bukan di mata tapi di hati. Maka penuhi hatimu dengan cinta, maka matamu hanya akan melihat keindahan. Penuhi hatimu dengan cinta, maka kebencian akan sirna dari hatimu. Penuhi hatimu dengan cinta, maka matamu akan indah setiap yang kamu lihat. Maka yang kita butuhkan adalah cinta di hati.
Kalau hati sudah cinta, mata akan indah setiap yang dilihatnya. Paham tak kira? Makanya ada orang pacaran, kalau kamu cemburu tambah cantik, itu nggak benar. Tidak ada cerita orang itu kalau marah cemburu mesti jelek. Karena hatinya cinta, seburuk apapun pasangannya, indah di hatinya. Paham tak kira? Gitu. Makanya kalau orang itu sudah cinta, wa ain ridho an kulli aibin kalilatun. Kalau orang sudah ridho, cinta, setiap aib itu nggak ada celah baginya. Semuanya indah. Maka penuhi hatimu dengan cinta, hidupmu akan bahagia. Lihat orang dengan cinta, matamu akan bahagia dengan yang dilihat. Yes. Warijlahu allati yamshi biha, maka kata Allah, aku akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Loh, gitu, Rek. Jadi kalau kamu sudah dicintai sama Allah, apa? Matamu, pendengaranmu, tanganmu, kakimu, semuanya dalam proteksi Allah, lindungan Allah, penjagaan Allah, dan semua sama Allah diperhatikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandanganmu itu Allah yang menggerakkan. Jadi kamu tuh sama Allah nggak dikasih pandangan yang jelek. Tanganmu sama Allah nggak digerakkan yang jelek. Bayangkan coba. Kakimu sama Allah tidak akan dilangkahkan hal yang negatif. Tuh, hebatnya seperti itu. Kata maksiat nggak jadi. Wah, itu yang paling top. Jangan sampai kan niat maksiat malah maksiat, itu kakek dosa. Terus ya, seperti itu. Jadi caranya adalah dengan berbanyak amalia sunnah yang istiqomah, minta sama. Yang kedua adalah caranya, minta sama Allah, berdoa. Allahumma inni as'aluka, ini hadis Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah saya mohon kepadamu cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin sholihan yuqarribuni ila hubbik, dan berikan saya cinta untuk beramal soleh yang membuat saya dekat denganmu ya Allah. Gitu. Kalau kamu sudah mendapatkan sertifikat cinta dari Allah, maka kata Allah dalam hadis qudsi Sahih Bukhari itu apa? Wala in sa'alani la'taituhu. La'tiyannah bahasanya. Kalau dia minta pasti aku beri. Wala ini sa'adzani la'u'idzanna, kalau dia minta perlindungan pasti aku akan lindungi. Bayangkan coba, doanya mustajab. Maka jangan sampai meninggalkan wirid sholat sunnah yang istiqomah. Perbanyak sholat sunnah, Allah terus 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, sampai kamu dapatkan cintanya, manis hatimu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gak ada ruang celah untuk membenci kepada semua makhluknya, tanda kamu mencintai kepada sang penciptanya. Gimana kamu membenci makhluknya sedangkan kamu mencintainya? Mustahil. Kalau kamu cinta kepada pemiliknya, kamu akan cinta kepada setiap yang dimilikinya. Paham kira? Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu cinta kepada makhluknya. Dia kan makhluknya Allah saya cintai. Loh, gitu. Makhluknya Allah itu macam-macam, guys ya. Selanjutnya, sedikit lagi. Cinta itu dalam keadaan apapun baik, selama nggak maksiat dan negatif. Bukan cinta kepada keburukan, ya jelas nggak boleh kan gitu. Cinta kepada kemaksiatan, jelas ini anti itu. Pokoknya cinta dalam keadaan apapun selain maksiat baik. Cinta kalau ditambah dengan ilmu, kamu cinta ilmu, kamu akan bijaksana. Kalau cinta tambah iman, imanmu kuat, ada cinta, kamu akan mempunyai jiwa yang ikhlas. Kalau cinta ditambah didekatkan dengan yang namanya kedekatan, ya kamu cinta kok tidak seneng istri perempuan, ya kok dekat, seneng kiai dekat, hatimu akan bahagia. Kalau cinta itu ya didekatkan dengan jarak jauh, kamu cinta tapi orangnya jauh gitu, yang itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan kerinduan. Loh, bagus juga kan? Cinta jauh sama dengan kerinduan. Oh begitu, baik. Kalau cinta didekatkan dengan masalah, punya masalah kok dicintai, akan melahirkan kesabaran. Wah. Aku cinta masalahku. Kalau dengan masalah aku menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang kuat, mandiri, ya akan melahirkan kesabaran. Kalau cinta itu disandingkan dengan kekurangan, akan melahirkan sifat rasa penerimaan. Kan bagus, Rek. Kenapa istrinya begini begitu, suaminya begini begitu, kamu kok masih cinta?
Iya karena saya menerima apa adanya. Loh begitu. Gak ada cinta nggak mau. Kalau cinta didekatkan dengan perjuangan akan melahirkan pengorbanan. Gitu. Perjuanganmu itu nggak akan menghasilkan pengorbanan kalau nggak ada cinta. Maka sekarang ini, mulai sekarang Rek, dalam hal apapun kamu harus mencintai segala aktivitasmu. Cintai hidupmu, cintai keluargamu, cintai orang sekelilingmu. Coba orang tua itu Rek, masih anak IOP tetap cinta. Orang tua itu masih nakal, dibayar, di pondokno, di sekolah no, kasih uang, diperhatikan, ditangisi, diperiksakan kalau sakit. Kenapa? Karena ada cinta. Kalau orang tua nggak punya cinta kepada kamu, Rek, sudah dibayari kabeh iki malas-malas kalau sentas mek iki. KS gak bagus, kuliah bolos, ya kan? Nggak naik, yo gak ganteng, yo gak pinter, yo gak gati, gak bakti, nggak ngiro direken ambil orang tua. Tapi orang tua punya cinta, Rek, kamu diramut sampai sekarang itu. Nakal tetap diramut, tetap dikasih uang. Justru sebaliknya, Rek. Buya sudah cek banyak orang tua yang punya anak dengan kekurangan, itu justru anak itu yang paling dicintai sama orang tuanya. Ini pengakuannya. Punya anak pinter-pinter, anak suci bodoh. Wah, itu dengan wong tua double-double kepada yang bodoh itu. Karena ada cinta. Maka kalau kamu sama temanmu itu kok greget nih, manganat ya, lahirkan cinta. Kasih dia cinta, agar dia bertaubat dan sadar. Kalau kamu nggak punya cinta, sakit hati toh. Cinta itu menjadi indah kalau dibarengkan dengan apapun dan siapapun. Ada orang mau melai, dinikmati radio gratis siaran. Ya, terakhir habis ini selesai. Ini yang berbahaya, perhatikan. Man iltamasa ridhallahi bisukhtin nasi. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun harus dicari banyak orang, maka radhiyallahu anhu wa arda anhu nasu, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan buat manusia ridho kepadanya. Mencari ridho Allah tapi manusia nggak seneng, sebaliknya, justru Allah akan membuat manusia tambah senang sama kamu. Jangan sampai sebaliknya. Wa man iltamasa ridhon nasi, kalau kamu mencari ridhonya manusia, bisukhtillah, dengan kemurkaan Allah. Contohnya misalnya tatuan, tindian, cek ketok keren di hadapan manusia, gondrong, cek ketok keren di hadapan manusia misalnya. Paham? Baju yang serba mahal supaya dikira orang hebat. Tapi Allah nggak ridho dengan apa? Dengan cara kalau pakai baju nyuri, gosop misalkan ya. Kalau nggak ridho itu, sakhatallahu alaihi, maka Allah akan membencinya wa askhata alaihin nasu, dan Allah akan membuat manusia nggak senang kepada dia. Jangan sampai kamu mencari ridho manusia dengan mendatangkan murka Allah. Maka Allah akan murka dan manusia nggak senang sama kamu. Dan itu banyak sekali. Kamu mikirnya? Ya, sok-sok pamer, ria supaya manusia muji, ridho nas kan? Manusia tambah muak lihatnya. Bendino update fotonya. Kamu gak tambah sumpeng dulu. Masih yang ganteng, kamu mana gak ganteng. Paham tak kira? Ya, nggak apa-apa kamu setiap hari pasang profil fotomu, nggak apa-apa. Niatnya sing apik. Wajah saya Allah ganteng, sedekah bagi yang senang. Tapi kan jarang. Yang ada nggak begitu. Memang wajah yang ganteng itu menyenangkan dilihat kan gitu. Tapi tergantung niatnya. Kalau kita dapat pujian ya salah niatnya. Kan cari apa? Itu namanya riya supaya orang lihat gitu kan. Atau sebaliknya kamu cerita begini, saya ini ya orang terkenal, saya ini orang yang top, saya public figure, saya punya banyak jabatan. Nah, dia itu mencari apa? Mencari dunia manusia. Tapi Allah nggak suka kalau kamu pamer, ria, kan gitu. Yang ada Allah akan buat manusia nggak senang sama kamu. Wah, gitu. Ya Allah nggak, Rek. Jadi kalau kamu pamer kehebatanmu, niatnya itu ria dan sum'ah. Sum'ah itu supaya didengar. Kalau ria supaya dilihat. Itu manusia yang ada tambah benci sama kamu. Itu sudah sunatullahnya.
Kamu boleh aja ngomong, alhamdulillah, sebelumnya saya kemarin keterima beasiswa di London, besoknya lagi keterima di Amerika, besok lagi keterima di Australia, beasiswa dari 5 negara saya dapatkan semua dengan dolar, dengan euro. Tapi niatnya bukan pamer, bukan sum'ah, bukan supaya kamu mendengar, niatnya adalah motivasi. Nggak apa-apa, orang bisa nerima. Tapi kalau niatmu itu riya, Allah nggak suka. Kamu niatnya supaya manusia ridho denganmu, manusia muji-muji kamu, tambah capek, tambah muak. Ya apa enggak? Kamu tuh harga, ada itu dosen tuh. Kamu tuh harga kacamata saya 1 juta ini ya. Manusia sopo takon. Gitu. Masa juta percuma gak tau nyumbang aku, kan begitu. 1 juta kacamatanya saya nggak pernah dikasih uang untuk apa. Orang tambah muak, malas lihatnya. Ingat, jangan sekali-kali ingin mendapatkan ridho manusia, pujian manusia dengan kemurkaan Allah. Murkaan Allah nggak suka pamer. Allah nggak suka kamu itu memperlihatkan dirimu hebat. Gitu. Kalaupun kamu menunjukkan kehebatanmu, niatnya bukan kehebatanmu, cerita motivasi atau ibroh. Nah, itu niatnya, bukan niat. Alhamdulillah saya punya banyak prestasi ya. Lihat 1, 2, 3, 4. Wah. Itu orang nggak penting Pak, yang penting saya sukses kan begitu. Paham saya kira? Maka jagalah hati, tentukan arah dan tujuan hatimu kemana. Dan maka ada kalimat, barang siapa yang mencari ridho Allah dengan tulus, maka Allah datangkan dan kirimkan orang yang mencintaimu dengan tulus karena Allah. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan kirimkan orang yang mencintainya dengan tulus karena Allah. Ngono rek. Paham kira? Mulai sekarang tanamkan cinta. Hadirkan cinta. Wujudkan cinta dan mintalah cinta kepada Allah yang memiliki cinta yang sesungguhnya. Perbanyak, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin sholihin yuqarribuna hubbik. Bahkan dia pernah lihat di TikTok itu terkesan sekali dia. Guru sekumpul pernah ceramah itu begini, minta sama Allah doa ini, Allahumma inna hubbaka wa hubba rasulika. Beliau enggak pakai rasul, langsung hubba man yuhibbuka. Dari jam 2 sampai subuh katanya begitu. Mintalah kepada Allah agar hatimu cinta kepada Allah. Kalau kamu sudah cinta kepada Allah, semua makhluk akan cinta kepadamu. Dan semua ahli langit akan mencintaimu. Kebutuhanmu akan dipenuhi sama Allah. Hatimu akan bahagia karena nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada mangkel, nggak ada sakit hati, nggak ada iri. Dan sudah dunia milik kita sudah kalau sudah begitu. Dalam sebuah hadis qudsi, kalau Allah cinta kepada hambanya, nada Jibril, saya cinta sama hambaku ini, fa'ahibba, cintailah dia. Fa'ahibbu Jibril, maka Jibril cinta kepadanya. Lalu Jibril nada adalah sama, ahli langit, kata Jibril, Allah cinta sama fulan ini, cintailah dia, sama semua ahli langit cinta kepadanya, ahli langit semuanya. Fawudi'a lahul qabul, kalau sudah Allah cinta kepadanya, malaikat Jibril cinta kepadanya, ahli langit cinta kepadanya, maka semua makhluk mencintainya. Jangan heran, wali-wali Allah itu, Masya Allah, jutaan followernya, jutaan yang mencintainya. Tapi follower tidak jaminan dicintai sama Allah. Artis-artis barat juga banyak followernya, jutaan. Malah yang ustadz kadang-kadang puluhan. Itu gak jaminan, tapi salah satu ciri bisa. Wallahu a'lam bishawab.